Baik, untuk teman-teman semua ya, untuk malam hari ini tentang pasar modal ya. Baik teman-teman, untuk malam hari ini saya sampaikan tentang pasar modal ya. Jadi pasar modal merupakan tempat ya untuk transaksi penjual maupun pembeli. Jadi kalau pasar yang saya antara sama, pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Tapi kalau pasar modal untuk apa? Memperoleh pendanaan untuk memenuhi berbagai keperluannya seperti pengembangan usaha maupun penambahan modal. Ya, jadi itu pasar modal ya, tempat transaksi bertemunya penjual dan pembeli dalam rangka apa? Untuk memperoleh modal atau pendanaan. Kenapa? Karena memang ada keperluan dalam mengembangkan usaha maupun nanti dalam penambahan modal kerja. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan pendanaan yang disebut dengan emiten. Jadi kalau dia menjual sebagian sahamnya lah taruh ya, dengan kebutuhan untuk memperoleh modal, membutuhkan pendanaan, itu penjual tersebut dinamakan emiten. Kalau pembeli disebut dengan investor. Jadi pihak yang ingin menanamkan dananya. Yang tentu saja tidak bisa sembarangan, dia akan melihat apa yang dilihat, kinerja perusahaan itu ya, kinerja perusahaan-perusahaan itu baik menguntungkan apa tidak ya, profitable atau tidak. Pasar modal biasanya dikenal dengan Bursa Efek Indonesia ya, BEI. Itu ya teman-teman. Kemudian ketika perusahaan membutuhkan pendanaan, ada dua hal yang dilakukan, yaitu ya melalui bursa tadi, Bursa Efek Indonesia tadi, yaitu untuk mencari pendanaan dengan cara apa? Mengalihkan sebagian kepemilikan. Jadi dia menjual sahamnya lah taruh ya, sebagai bukti kepemilikan perusahaan itu, sebagian dialihkan kepada investor. Nanti ada nilainya di situ. Atau dengan cara menerbitkan surat utang. Jadi caranya ada dua, bisa dia mengalihkan sebagian kepemilikan atau dia mengeluarkan surat utang. Jadi perusahaan bisa melakukan itu ya di bursa. Ya, kalau di negara kan ada surat utang negara itu ya, surat utang negara. Di perusahaan juga bisa dia menerbitkan surat utang. Pengalihan kepemilikan tadi yang pertama akan berlangsung hingga perusahaan selesai atau ketika pemilik membutuhkan dana dan hendak mengalihkan kepada pihak lain. Sedangkan yang bersifat utang berlaku jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Jadi kalau dia utang nanti akan dikembalikan kapan, semuanya ada perjanjiannya. Oke, kelebihan dari pengalihan kepemilikan perusahaan adalah dana yang diperoleh ya, pemilik relatif lebih besar daripada dan biaya dananya lebih murah karena tidak ada kewajiban membayar utang atau margin kepada investor. Maka biasanya yang paling sering dilakukan adalah apa? Kelebihannya, keuntungannya dari pengalihan tadi. Kita dengan menjual saham tadi, kita tidak usah membayar utang, tapi memang sebagian kepemilikannya menjadi hak investor tadi. Kelemahannya tadi sebagian menjadi hak, yang tentu saja visi misinya kadang berbeda. Oke ya, saya kira bisa dipahami lah ya, tidak sulit ini. Di pasar modal dua hal itu yang dibutuhkan, bisa mengalihkan sebagian kepemilikan ya, sebagian saham, atau bisa mengeluarkan surat utang ya. Kelebihannya kalau mengalihkan berarti tidak usah bayar bunga, tidak ada margin di sana kepada investor. Tapi kelemahannya ya sebagian tadi kepemilikannya kepada orang lain. Oke, selanjutnya kalau dengan berhutang tadi akan menerbitkan surat berharga atau surat utang ya. Tadi sudah jangka waktunya jelas. Kelebihan penghimpunan dengan cara ini, kepemilikan perusahaan tidak beralih kepada pihak lain. Kelemahannya biayanya lebih mahal. Kenapa? Ada tambahan, ada gain, ada margin yang harus dikembalikan, ada bunga yang harus ditambah. Oke ya, saya kira bisa dipahami lah ini. Kemudian teman-teman mahasiswa, ya, otoritas jasa keuangan ini nanti yang akan mengawasi pasar modal itu, nanti ada badan yang namanya tadi OJK
Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Mendefinisikan yaitu produk investasi yang diperdagangkan di pasar modal diklasifikasikan menjadi. Jadi OJK mengklasifikasikan ya, seperti apa? Yang pertama, investasi secara langsung, ya, seperti saham, ada saham bentuk syariah atau obligasi atau sukuk. Bisa investasi langsung. Ya. Atau yang kedua, investasi tidak langsung, apa? Bisa berupa reksadana. Tuh. Kemudian atau yang ketiga adalah produk lain, kombinasi tadi, bisa saham atau yang reksadana. Ya. Kalau reksadana, saham kan ada beda-bedanya. Oke. Kemudian ada produk lain yang menjadi kombinasi di antara itu, ada waran, ada RAI, ada produk derivatif lain. Kemudian BEI, ya, Bursa Efek Indonesia mendefinisikan produk investasi ada berapa ini? 3, ya. Pertama adalah saham, sama tadi, sifatnya adalah ekuitas sebagai tambahan modalnya. Ya, bisa obligasi tadi atau surat utang atau sukuk tadi. Ya, tadi ada saham, ada surat utang atau suku. Kemudian yang ketiga sama, kombinasi dari kedua produk tersebut, ya, bisa berbentuk reksadana, ya, trade fund, aset, dan produk derivatif atau produk turunan lainnya. Oke, ini ya teman-teman, ini kita urai satu-satu. Yang pertama tentang saham, merupakan bukti kepemilikan seseorang atau institusi di dalam perusahaan, ya, sehingga orang atau institusi dapat mengklaim pendapatan dan aset perusahaan. Jadi dengan dia punya saham di situ, dia menjadi pemilik, walaupun ya mungkin sahamnya sekian persen dari total itu. Nah, berarti kepemilikan dia sebesar itu. Jadi kalau siapa tadi, Mbak Aina, Mas Dodo, Bu Norma beli saham, ya berarti punya perusahaan itu. Beli saham BRI ya punya di situ, kepemilikannya punya. Tapi ya berapa persen ya, gitu kepemilikannya. Kalau kepemilikannya kecil ya tidak bisa mempengaruhi ya keputusan-keputusan. Ya. Kalau BUMN itu nanti yang paling besar sahamnya ya tetap pemerintah. Nanti yang bisa mengangkat para dewan direksi, dewan komisaris itu ya yang memiliki saham yang besar. Tuh, nanti ke sana efeknya. Kemudian menurut BII, ya, Bursa Efek Indonesia, berdasarkan hak klaim, saham dibedakan menjadi yang pertama saham biasa. Karakteristiknya bagaimana? Bila perusahaan dilikuidasi, maka hak klaimnya berakhir. Kalau selesai perusahaan ya selesai, itu saham biasa. Ya. Kemudian RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Jadi nanti kalau tadi punya saham, itu nanti akan diundang ya, ikut RUPS, rapat umum pemegang saham. Tapi kalau sahamnya kecil sekali, 0,1% misalnya, tidak bisa jadi tidak diikutkan. Mungkin ya ikut RUPS yang punya saham minimal 5% misalnya, nah, misal seperti itu. Jadi tapi memiliki hak suara proporsional, ya, walaupun kecil ya kecil. Makanya untuk perusahaan-perusahaan besar, apalagi BUMN itu ya pemegang saham terbesarnya ya Menteri BUMN, dalam hal ini negara, yang diberikan ke Menteri BUMN, bisa mengangkat atau mengganti, memilih yang memang diharapkan kompeten untuk menangani. Yang ketiga, berhak memperoleh dividen, ya. Jadi saham itu kalau mempunyai saham nanti bisa atau mempunyai hak untuk memperoleh dividen. Dividen itu semacam apa? Bagi hasil lah ya. Ya, haknya nanti misal per sahamnya dapat 100 rupiah misal, nah itu nanti tinggal mengkalikan berapa yang dipunyai, saham yang dipunyai. Nanti ada, sudah dihitung oleh dewan direksi, ya. Berarti nanti ada yang dibagikan dalam bentuk dividen, ada dari hasil usaha itu ya, hasil usaha bersih, ada yang dibagikan dalam bentuk dividen tadi kepada pemegang saham. Tidak semuanya tentu saja, ada juga yang untuk pengembangan tadi, ya, karena tidak bisa stagnan kan, harus terus bergerak untuk mengembangkan diri, ya, perusahaan butuh itu. Kemudian mendapatkan hak untuk memasang saham terlebih dahulu.
boleh kalau memang ada yang dijual. Nah, yang punya saham itu, ya, yang sudah ini, silahkan untuk punya hak untuk memesan. Nanti ada grade-grade-nya. Kemudian yang kedua ada yang disebut saham preferen. Ya, karakteristiknya bila dilikuidasi hak klaimnya diprioritaskan, gitu ya. Jadi kalau mempunyai saham preferen ini lebih khusus, gitu ya. Tuh. Kalau dia perusahaan dikuidasi, dia klaimnya ini lebih didahului. Yang kedua, dalam RUPS tidak memiliki hak suara, jadi dia ngikut saja. Oke, kemudian dividen sama dengan tadi, jumlahnya tetap. Oh, sekian. Jadi preferen itu sekian preferen, saya hisap sekian, setiap tahun nanti sekian persen dari hasil perusahaan itu hak saya, yaitu yang diterima sebagai dividen, tidak naik turun tadi. Bukan 100 rupiah per saham, bukan, tapi bisa jadi langsung persentase, nanti ada hitungan. Mempunyai opsi dikonversi menjadi saham biasa boleh, ya. Kalau dalam perjalanan dia pengen mengganti menjadi saham biasa, boleh, itu ya. Kemudian selanjutnya, selain tadi saham biasa, ada saham syariah. Dikatakan syariah apabila perusahaan melepas saham ke pasar modal mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI), DSN. Kriterianya apa? Kriterianya perusahaan menyatakan anggaran dasarnya adalah berprinsip syariah. Berarti memang perusahaan itu ya perusahaan yang syariah gitu, makanya dia sahamnya saham syariah. Oke, yang kedua, bisa tidak didelegasikan dalam anggaran dasar, tetapi ada beberapa kriteria. Ya, kalau di anggaran dasar syariah selesai, dia sudah saham syariah. Tapi kalau tidak ada di situ, ada kriteria lagi. Ya, yang pertama apa? Tidak melaksanakan aktivitas perjudian, ya, jual beli yang dilarang menurut prinsip syariah, apa saja yang bentuknya ada bunga dan seterusnya, misal jasa keuangan konvensional, tidak, ya, perdagangan risiko, ada unsur ketidakpastian, asuransi yang konvensional, bisa. Jadi ini ada kriteria-kriteria. Oke ya. Yang kedua, memenuhi rasio keuangan, jumlah utang konvensional, ya, dibandingkan dengan jumlah aset perusahaan tidak lebih 45%. Ini ada kriterianya tadi. Jumlah penghasilan berdasarkan bunga dan penghasilan tidak halal tidak lebih dari 10%. Itu bisa mengeluarkan saham yang bentuknya syariah. Nanti silahkan dibaca kembali. Itu ya, itu tentang saham. Ya. Saham tadi ada dua, saham yang biasa dan saham yang syariah. Selanjutnya obligasi. Ya. Apa itu obligasi? Efek berbasis surat utang, ya, bursa efek tadi, yang basisnya surat utang, yang membelikan imbal hasil dengan jumlah yang tetap. Nah, saya keluarkan obligasi, ya, nanti akan kita tambahkan sekian, ya, dalam jangka waktu sekian, ya, atau ada waktunya tadi, tempo, jatuh temponya kapan, sekian tahun. Nah, itu obligasi. Ya. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang bisa dialihkan kepada pihak lain, bisa dialihkan. Merupakan komitmen dari penerbit membayarkan bunganya, diistilahkan dengan kupon. Nah, bahasanya begitu. Setiap 3 atau 6 bulanan dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Jadi, kalau di obligasi, tambahan tadi, imbal hasil atau bunga, ini istilahnya namanya adalah kupon. Bisa dikeluarkan per 3 bulan atau 6 bulan. Oke, saya keluarkan 3 bulan sekali cair, ya, bunganya. 6 bulan sekali kuponnya keluar. Nah, gitu. Kalau untuk pokok utangnya, ya, ada ketentuannya 1 tahun, 2 tahun, nah itu baru dilunasi. Ini lebih ringan ya, karena yang dibayarkan adalah bagi hasilnya. Oke, jenis-jenis obligasi menurut lembaga yang menerbitkan ada pemerintah, ya, pemerintah daerah yang menerbitkan perda, obligasi perusahaan baik swasta maupun yang BUMN.